Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lantai 3 pemandangan. Masih bersama saya di Stura Hebat Channel. Kita nikmati. Kali ini kita mendatangi Masjid Agung Nurul Kalam di Kota Pemalang. Para pemirsa lihat dari depan Masjid Agung Kota Pemalang, Masjid Agung Nurul Kalam kelihatan sangat modern dengan menara yang bentuknya unik, tidak seperti masjid pada umumnya. Bentuk yang kotak, namun tidak mengurangi makna serta fungsinya sebagai masjid. Di pintu masuk kelihatan nomenklatur dengan tulisan Arab dan tulisan Latin, Masjid Agung Nurul Kalam Pemalang. Terbuat dari stainless yang menyala terkena sinar. Mari kita masuk, kemudian menuju ke pelataran Masjid Nurul Kalam. Namun di depan kelihatan tiang-tiang penyangga yang berdiri berbaris, terkesan seperti manusia yang berdiri tegap menyambut para tamu-tamu Allah di masjid ini untuk beribadah. Dengan background alun-alun Kota Pemalang. Oke, mari kita menuju ke pelataran di Masjid Nurul Kalam Kota Pemalang. Kelihatan lantainya sudah terlihat mewah. Ini bagian depan masjid yang sekali lagi tidak terkesan bahwa ini masjid karena bentuknya yang modernis, tidak klasik menirukan masjid-masjid pada umumnya. Ini baru kelihatan di ruang tengah masjid. Di sisi kiri ada nomenklatur juga yang menunjukkan telah diresmikan oleh Bupati Pemalang. Kemudian di sisi kiri masjid juga ada toilet. Di situ ada toilet wanita untuk tempat wudhu dan toilet wanita yang menempat di bawah lantai 1. Kelihatan dari gambarnya di situ. Oke, kita akan menuju ke ruang tengah. Di ruang tengah kelihatan dari kejauhan tiang-tiang penyangga yang bulat sudah mulai menunjukkan identitas masjid. Kemudian lantainya yang mewah, sekilas seperti kayu yang tertata, padahal ini adalah granit batu pualam yang bermotifkan kayu, berserat kayu. Ukuran granitnya yang besar mengesankan bahwa masjid ini memang dibuat dengan kemewahan. Masuk menuju ke ruang tengah, kemudian sampai ke mihrab.
Dari kejauhan terlihat ada mimbar yang digunakan untuk khotbah para khotib. Kemudian di tempat imam kanan kirinya terlihat ornamen yang ditarik ke atas tinggi menjulang. Hampir sekitar 12 meter terlihat dari ukuran tinggi masjid yang memang di situ lantai 4 ya, artinya dari bawah 4 dari bawah. Ornamen dari pengimaman tadi yang warnanya sangat eksotis, klasik warnanya, tetapi bentuknya modernis. Kemudian di tengah bergelantungan 3 bulatan begitu yang disusun dengan susunan yang antik. Kemudian di bundaran itu tertancap lampu-lampu neon. Memang terkesan mewah, kelihatan dari dekat dengan warna coklat klasik berpaduan dengan warna emas. Di situ ada seperti tangga, tetapi karena memang menjulang ke tinggi ke atas, dilihat dari kejauhan seperti gerbang yang megah. Ini adalah mimbar yang dibalut dengan kain yang tidak terlalu tebal, kain yang arang atau istilahnya korden ya. Masjid Agung Pemalang, pukul 13.37. Ada jam yang berdiri di pojok. Dan ini adalah lift yang bisa digunakan untuk menuju ke lantai 2 sampai lantai 4. Lift ya. Di depan masjid terlihat ada kolam ikan yang sangat bersih. Situ banyak ikan-ikan yang masih kecil ya. Karena memang masjid ini baru dipakai, penggunaannya belum lama, sehingga kondisinya masih baru. Dari masjid lama yang dipugar secara keseluruhan, dirobohkan, kemudian diganti dengan bentuk baru yang lebih modernis. Sehingga masjid ini memang belum lama selesai pembangunannya, serta belum lama untuk dipakai sebagai jamaah, baik jamaah sholat wajib maupun jamaah sholat Jumat. Mari kita ke belakang menengok urinoir 1 ya, toilet pria ini dengan menggunakan urinoir keramik. Pertama wastafel keramik mewah, kemudian urinoir berdiri juga terbuat dari keramik. Dan di WC juga terlihat jadi ada kloset yang duduk dan yang jongkok juga dari keramik. Jadi terkesan ini bukan masjid tapi hotel ya. Memang dibuat dengan kemewahan. Tempat wudhu ada yang digunakan dengan cara duduk, ada yang dengan berdiri seperti tadi sudah bisa kita lihat. Jumlahnya berapa? 9 kalau tidak salah. Ini adalah lorong yang tadi menuju ke ruang belakang.
dari depan masjid sampai ke belakang, yaitu ke toilet. Kita keluar saja dari toilet, kita menuju lorong di samping masjid sebelah utara, kemudian menuju ke depan. Dan di sebelahnya terlihat ada tangga. Ini dia tangganya. Jadi ada yang secara manual, kita bisa naik menggunakan tangga dari lantai 1 sampai ke lantai 4. Tangga yang menuju ke lantai atas. Lantai berikutnya juga digunakan untuk berjamaah, terutama pada sholat Jum'ah dan sholat Id, karena memang banyak jamaah yang mungkin baik mukimin maupun dari para musafir ya, karena masjid ini berada di tengah kota, jadi menampung para musafir, orang-orang yang berjamaah tetapi kondisinya masih dalam perjalanan. Di lantai berikutnya juga lantainya masih sama seperti di bawah, menggunakan granit yang bermotif kayu dengan serat kayu, dan ukurannya juga ukuran besar. Kita naik lagi ke tangga berikutnya di lantai 3. Juga di tangga berikutnya masih sama, yaitu ada ruangan yang bisa digunakan untuk sholat berjamaah dengan lantai granit yang bermotif seperti kayu. Nah, kita posisinya sedang ada di atas, terlihat dari kejauhan background alun-alun kota Pemalang. Di sekitarnya adalah jalan raya yang selalu ramai oleh para pengendara, karena Pemalang adalah kota yang menjadi lintasan internasional dari semua benua, itu melintas di kota Pemalang, karena banyakkan mereka melintas dari seluruh negara di benua. Ketika singgah di Jakarta menuju ke Bali umpamanya, mesti harus melewati Pemalang.